Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Dur. Kalau enggak, ngemis-ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Didi, kata Pak Didi, nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang, Pak. Bagaimana? Satu, pupuk jangan dibikin susah-susah. Ya jangan dibikin susah-susah. Bikin pupuk susah banget, aturannya banyak banget. Bikin yang sebanyak-banyaknya, negara rugi, nggak apa-apa, asal petani untung. Tuh, dua, saya katakan setiap buruh tani harus punya sapi. Bantuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin Pak, dari Kementan, kurus-kurus, tua-tua, nggak mau hamil lagi. Itu saya bagiin sampai 2 tahun ke saya, Pak, nggak sanggup. Kenapa? Sapi saya nggak bunting-bunting. Mungkin sama kamu lakinya kurang. Kasih dong sapi yang unggulan, yang bibitnya gede. Kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting, di IB dulu sama kementerian, baru dibagiin. Betul nggak? Satu petani dengan sebagai buruh tani atau luasan di bawah 1/4 hektar, kasih 5 ekor. Setelah itu kasih dana pendampingan, PPL-nya arahin, itu kotoran sapi jadi pupuk organik. Puterin begitu. Kemudian apalagi jamin kesehatannya, kalau sakit nggak usah susah. Bener rakyat pakai BPJS, bener, tapi banyak yang BPJS-nya nggak bisa bayar. Saya tuh kenapa kan dia ngomong gitu tiap hari, aku ngurus yang begitu. Masuk rumah sakit BPJS nggak ada, bayar dulu. Masuk rumah sakit, di rumah sakitnya nggak bisa nungguin. Kenapa? Berhenti kerja ngebecanya. Bener nggak? Nah, jadi gratisin itu pelayanan kesehatan. Yang berikutnya apa lagi? Bangun rumah sakit, jangan numpuk satu tempat. Ya, kabupaten harus punya rumah sakit rujukan, nggak usah operasi ke pusat kota, cukup di kabupaten. Turunin dokter-dokter terbaik di situ. Kemudian siapkan subsidi untuk apa? Kalau orang sakit, keluarganya harus disubsidi. Kenapa kan dia ngomong gitu? Suaminya sakit, bininya nungguin. Yang nyari duit siapa? Saya ngalamin, saya pernah punya kebijakan, kalau keluarganya sakit, yang nungguinnya saya kasih uang saku 100.000 per hari. Bisa negara? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sekolah, bikin perguruan tinggi udah dirancang oleh Pak Prabowo kan, sekarang sudah ada politeknik di NTT, nanti terus begitu. Nah, kemudian kalau itu dilakukan, kemiskinan selesai. Orang miskin karena sakit, rumah sakitnya mahal. Benar gak? Orang kaya penghasilan 20 juta kena cuci darah jadi miskin. Benar gak? Benar gak? Ini problem. Terus kemudian infrastrukturnya benerin yang berkualitas di desa-desa. Jangan jalan dibangun sekarang, besok sudah rusak lagi. Bangun irigasi yang bener, jangan bilang 60 cm, dibangunnya 30 cm, diakal-akalin. Ini benerin semua. Terus yang berikutnya, negara tegas, termasuk yang di bawah umur jangan pakai motor. Saya sampai ngurus begitu, saya jadi bupati ngurus begitu, bikin aturan tidak boleh pakai motor ke sekolah. Kenapa? Di bawah umur pakai motor merusak hidupnya. Dia tiap hari kerjanya main HP sama motor-motoran, ibunya sampai hitam legam di sawah begini, rusak generasi. Apalagi, nah, bikin aturan, ini Jawa Barat. Aturannya apa? Mereka yang hajatan boleh hajatan kalau punya uang. Yang nggak punya uang nggak boleh hiburan-hiburan, udah numpeng aja. Kenapa? Di Jawa Barat banyak yang kawinan pinjem Bang Emok. Beres Bang Emok, hutang sampai pergi ke Arab. Ini negara ngatur, kepala desanya ngatur, semua ngatur seperti itu. Pusat dan daerahnya ngatur, rakyatnya dijamin, diatur tapi dijamin. Sekali lagi apa? Diatur tapi
Jangan suka ngatur kalau tidak menjam. Begitu. Orang yang ngatur harus menjam. Ini tugas negara mengatur dan menjam. Tugas rakyat diatur dan mendapat jamin. Ya, ini saja apa yang saya sampaikan. Saya panjang dan pendek ngomongnya, pulangnya nggak akan ditransfer, ongkos sendiri. Alhamdulillah. Tepuk tangan ya buat Kanjeng. Saya kebetulan saya tiap malam keliling untuk menyampaikan pesan-pesan Pak Prabowo. Tadi malam di Cirebon, sekarang di sini. Nanti malam saya harus ke Bandung, besok saya ke Bekasi. Saya tiap malam keliling untuk menyampaikan pesan. Saya ingin Indonesia kepemimpinan Pak Jokowi diteruskan sama orang yang jujur, orang yang otentik bukan kosmetik, orang yang tidak suka pencitraan tapi ngomong apa adanya, orang yang selalu dihianati tapi tidak pernah mengkhianati. Setuju? Kita ucapkan terima kasih, kita sambut Gus Miftah datang ke tempat ini. Monggo di haturanan lega. Atur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi atas sambutannya yang sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Iya, tepuk tangan. Baik hadirin yang berbahagia, beberapa saat lagi kita akan memasuki acara inti, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Gus Miftah, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta. Dan beliau saat ini sudah tiba atau hadir di tempat acara. Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri menyambut kehadiran Gus Miftah. صلى الله